Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatal iman, a'azzakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, ini adalah malam kita di bulan Ramadan yang keberapa, Pak, Bu? 11. Nggih. Berarti lebaran kurang berapa hari? Ya, kurang antara 20 18-an lah. 19, mohon maaf ya. Walhasil semangat terus di bulan Ramadan karena Allah tabaraka wa taala begitu banyak memberikan kemudahan kepada kita untuk bersemangat di dalam menjalankan ibadah, melipat gandakan pahala. Kita diberikan motivasi oleh Allah tabaraka wa taala agar apa? Tetap semangat, tidak boleh kendor, gas terus, pantang mundur, ya, gaspol, gak usah rem. Karena tidak apa-apa, belum dalam urusan amal soleh, ya. Sebagaimana ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menggambarkan bagaimana infaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan itu laksana angin yang berhembus kuat. Artinya apa? Saking banyaknya frekuensi infak beliau. Ya. Nah ini. Terutama juga bacaan Quran. Juga bagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh, mereka juga berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Ya, nah ini seperti yang sudah saya ulang-ulang, kisah Imam Syafi'i berapa kali dalam bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran? 60 kali, berarti sehari 2 kali khatam. Kemudian siapa lagi? Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, 90 kali khatam dalam bulan Ramadan, berarti sehari khatam 3 kali, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan tema saya diperintah sama Pak Umar, Ustaz Umar, untuk berbicara bakers from streets to mosque. Apa artinya, Bu? Pak, ya, bahasa Madura kira-kira dari jalanan menuju ke masjid, ya. Nah, jadi berangkat bahwa menyadari kewajiban dakwah itu adalah sebuah panggilan kolektif. Bahwa dakwah itu adalah kewajiban yang tertumpu pada setiap muslim. Ya. Jadi dakwah itu tidak sekedar menjadi tugas para dai, para ustadz, para mubalek, tetapi menjadi tugas semua muslim. Makanya Nabi mengungkapkan dalam satu kalimat yang sederhana, balighu anni walau ayah. Ya, sampaikan dariku meskipun satu ayat.
dalam rangka untuk memudahkan menyampaikan apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya, kemudian Rasulnya menyampaikan kepada umatnya. Untuk apa? Membangun kesinambungan dakwah agar tidak terhenti proses kaderisasi dakwah itu. Ya, makanya Allah mudahkan untuk berdakwah sambil sang pelaku dakwah, sang dai untuk tetap terus apa? Memperbanyak ilmu tentang dakwahnya itu. Ya. Ini jadi sebagai sebuah kewajiban individual bahwa dakwah itu adalah proses untuk membangun kesadaran kolektif. Ini yang kedua. Bahwa dakwah itu menyadari bahwa beban dakwah itu berat. Makanya tidak boleh dipikul sendirian. Harus ada apa? Sinergitas, harus ada kerjasama. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu selalu apa? Mengalami proses penguatan dakwahnya dengan munculnya siapa? Para pembela mereka, para sahabat, para murid-muridnya, para hawariyun, yang mereka siap membackup dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Ya. Jadi makanya disebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Terus apa? Wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada satu kelompok bukan satu orang. Ya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yang dia menyeru kepada kebajikan. Ini. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada kebaikan, hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan yang mereka melarang kemungkaran. Maka mereka itulah orang-orang yang muflih, orang yang akan mendapatkan kemenangan. Ya. Maka dari sini kemudian kami para sebagian aktivis dakwah itu turun gunung. Artinya apa? Tidak stay, tidak standby di masjid saja. Karena kami meyakini bahwa kalau dakwah itu dilakukan di masjid, maka yang datang ke masjid itu adalah orang-orang yang baik. Nggih napa mboten? Ya, kecuali maling sandal, ya. Tidak ada di sini, nggih, insyaallah. Jadi, lalu siapa nanti yang akan menggarap anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin yang di jalanan itu, yang mereka setiap Jumat, Sabtu, Ahad itu cangkruk di pinggir-pinggir jalan utama di Surabaya. Kalau kita bicara di Surabaya, di taman-taman atau anak-anak anjal, anak-anak jalanan, ya, yang di perempatan lampu merah, atau mereka yang tunawisma yang tidak memiliki rumah tetap, atau mereka anak-anak yang kumpul dengan hobinya masing-masing. Mereka lebih suka kumpul dengan teman yang punya hobi yang sama daripada apa? Kumpul di masjid. Karena masjid itu masih menjadi sesuatu yang menyeramkan bagi mereka. Ya, masih belum siap untuk menerima kehadiran mereka yang terkategorikan dalam tanda kutip orang-orang dari dunia hitam. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi ada seperti yang kemarin sudah saya sampaikan juga, anak muda namanya Adam cerita ke saya. Dia dulu adalah tukang buat tato di Bali, di Denpasar. Jadi penuh wajah ini penuh dengan tato. Ganteng anaknya, belum nikah ketika itu. Dia bilang, Ustadz, saya kalau masuk masjid Ustadz, itu selalu orang pandangannya sinis, pandangannya selalu curiga kepada saya. Jangan-jangan nanti ada yang hilang, ya. Nah ini. Sama dengan komunitas anak-anak motor, dengan berbagai tampilan yang mereka ada rambutnya panjang, ada yang rambutnya model mohak, ada yang ada tatoan, ada yang apa? Pakai anting-anting kadang. Nggih. Ada yang mereka tidak pernah bisa ngaji, tidak pernah sholat. Maka jangan kemudian kita apa?
memarginalkan keberadaan mereka, meminggirkan seakan-akan mereka ini public enemy, seakan-akan menjadi musuh masyarakat. Ya. Nah, ini satu kesalahan kita. Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada fase dakwah Makkiyah, dakwah Makkah, pada masa dakwah Mekah berjalan, itu beliau memanfaatkan kumpulan anak-anak muda yang cangkruk, terutama pada momen-momen musim haji. Kalangan kaum muda dari suku Aus yang mereka berasal dari kota Yastrib. Apa nama Yastrib ketika itu? Sekarang menjadi kota apa? Madinatul Munawwaroh. Ya, mereka kumpul setelah musim haji itu, maka Nabi ikut nimbrung di kalangan anak-anak muda. Walaupun Nabi berasal dari suku Quraisy, dari Makkah, tapi demi misi dakwah itu Nabi turun gelanggang. Ya, kumpul dengan mereka, mengenalkan diri, ngobrol, ngikuti gaya anak muda. Ya, saya seperti itu Bapak Ibu, karena saya merasa adalah praktisi dakwah komunitas. Jadi kalau saya diundang ngisi kajian bina anak mahasiswa, ya saya pakai jin, ya pakai celana jin, walaupun jinnya protes, lalu celana aku mbok gawa terus aku nggak celana apa umpamanya, ya pakai celana jin, pakai jaket jin. Ya mohon maaf seperti yang jenengan saksikan kalau saya hadir di sini, ya karena kumpulan saya juga orang-orang jalanan. Jangan sampai hanya performa, tampilan fisik itu menjadi jarak dakwah kita kepada mereka. Ya, tetap bahwa etika Islami itu dijaga. Nah, itu yang dimamatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian mereka apa? Anak-anak muda Aus ini berbaiat masuk Islam di hadapan Nabi, dan kelak sejarah mencatat mereka adalah orang-orang yang melakukan baiatul Aqobah yang pertama. Balik mereka ke Yastrib, Nabi menyertai mereka. Jadi proses dakwah itu tidak sekedar mengislamkan mereka, tidak memualafkan mereka semata, tetapi harus ada follow up, ada istimrariyatud dakwah, kesinambungan dakwah. Ya, makanya Nabi menyertakan seorang dai muda pula, namanya sinten? Mus'ab bin Umair. Ya, seorang tokoh muda Makkah yang dia terkenal dengan kegantengannya, terkenal dengan kekayaannya, anaknya orang kaya, sehingga para perempuan Makkah itu tergila-gila kalau melihat Mus'ab bin Umair, dan dia mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian dia disertakan ikut masuk ke Yastrib. Tahun berikutnya musim haji datang lagi dengan kekuatan yang besar, hasil dakwah daripada Mus'ab bin Umair. Sehingga kali ini tidak dari suku Aus, tetapi juga suku Aus dan Khazraj. Mereka kemudian berbaiat masuk Islam, penguatan agamanya oleh Nabi, dan mereka kemudian dikenal sebagai pelaku baiatul Aqobah yang kedua. Nggih, ini. Maka demikian pula kami melakukan pendekatan ke anak-anak motor yang hidup mereka selalu di jalan. Kalau kopdar itu apa? Istilah anak-anak motor kopi darat. Ketemu biasanya di warkop, nggih, ketemu di pinggir jalan, janjian di mana, di taman, kumpul semuanya di sana. Nggih. Dalam rangka apa? Ya cuman sekedar say hello, piye kabare, ngobrol-ngobrol, berhahihi dan sebagainya. Yang mungkin dalam pandangan kita tidak memberikan faedah. Tetapi karena ada misi dakwah, sebagaimana misi dakwah itu terangkum dalam 3 misi yang dikatakan oleh para ulama, ya. Yang pertama adalah ta'limul jahilin, mengajari orang-orang yang bodoh, yang belum tahu. Kemudian yang kedua apa? Irsadud dhalin, memberikan arahan, meluruskan orang-orang yang tersesat. Dan yang ketiga adalah tadzkirul ghafilin, memberikan tadzkiratul ghafilin, memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai, ya. Maka kalau jenengan kumpul dengan komunitas anak-anak motor, terutama mereka yang dari kalangan high class,
ya, orang-orang yang berduit, mereka biasanya pakai moge yang merek-merek branded yang terkenal, nggih. Harley Davidson apa lagi? Ya. Yes itulah sebongsone. Kalau ukuran kelas anak-anak muda biasanya Harley Darsono, ya. Jadi motor-motor lokal yang dimodif. Wah, sampai kalau di Jakarta itu ada komunitas Imo Sidik, ya. Imo Sidik itu ikatan motor cilik digede-gedein. Wah. Jadi motor CB atau motor bebek dibikin kayak Harley Davidson model bobber, kayak jenengan kalau lihat presiden dulu Mulyono pakai apa nih? Bobber itu bobber chopper, ya seperti itulah. Itu namanya Imodijik, ya, ikatan motor cilik digede-gedein. Wah. Nah, mereka senang ngumpul seperti itu. Tapi kadang timbul arogansi, timbul kesombongan, kayak Korun merasa berduit, sehingga apa? Ketika dakwah mereka itu diingatkan. Jadi mohon maaf, kalau para bakers yang mereka the have, ya, orang-orang kaya itu kadang merasa sombong ketika mereka selalu identik kalau ndak main perempuan, main Homer, ya. Kalau lagi touring itu, maka ketika diingatkan, ngapain lu ngikatin gue, toh ini duit-duit gue, sudah urusan gue, lu kalau mau ibadah sono, kagak usah ngingetin gue, ya. Jadi macam itulah. Maka proses dakwah itu tadarruj. Apa tadarruj? Bertahap, ya. Butuh kesabaran sang dai. Maka dikatakan disitulah proses pengamalan ayat surat Al-Asr, apa? Ayat yang ke-3. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Ya. Maka terjadi proses saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam urusan kesabaran. Jadi harus memahami betul karakter jalanan itu anak-anaknya keras semua. Maka butuh kelembutan sang dai melakukan proses pendekatan kepada mereka. Ini satu tujuan bakers, ya. Ada lagi yang karena ini dipandang adalah bagian dari penyaluran hobi agar mereka tidak jatuh pada milieu yang tidak kondusif, bi'ah yang ghairu sholihah, bi'ah atau lingkungan yang tidak baik, maka kayak Muhammadiyah, persyarikatan yang besar ini setelah NU di Indonesia membuat Bakers Muhammadiyah, ya. Nah ini, saya dulu ketua pimpinan pusatnya, langsung ketua umum PP Bakers Muhammadiyah. Kemudian ketika awal-awal konsolidasi penataan selesai, kemudian saya minta diganti dengan pengurus lainnya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azakumullah, mari kita manfaatkan. Saya ketika itu sudah berhasil mendekati anak-anak motor jalanan, dari mereka nimbrung di jalan, saya bawa ke satu masjid yang masjidnya takmirnya juga bisa mengikuti gaya irama anak-anak bakers, anak-anak jalanan. Alhamdulillah. Ya, jadi ngaji mereka hadir semuanya, belajar tahsin, ya. Setiap kali kita kopdar tidak lagi di jalan tapi kopdarnya di masjid. Kemudian di sela-sela kopdar itu mereka minta supaya diisi kajian tausiah, ya. Jadi seperti itu. Kemudian kopdar kita touring pun teragendakan dengan rapi, tidak sekedar asal ban muter, karena kita meyakini bahwa touring itu bagian dari ibadah pengamalan di Quran surat apa? Al-Mulk. Ya, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ya. Maka dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah. Maka apa? Berjalanlah, ya. Telusuri sudut-sudut bumi itu. Ya. Jadi ini yang membuat para baker itu senang, karena ada dalil yang ini menguatkan bahwa ini adalah bagian daripada ibadah, ya. Apalagi kalau dalam ayat lain menyebutkan fasiru fil ardi ungduru kaifa kana akibatul mukadzibin.
maka berjalanlah di muka bumi ini dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Jadi bagian daripada iktibar, bagian daripada pelajaran yang harus diambil dari teman-teman Bakers ini, ya. Jadi begitu Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sebagai bagian upaya proses kami untuk berpartisipasi menjelaskan tentang teman-teman Bakers atau komunitas lain, komunitas anak-anak pang muslim, komunitas superhero beramal, komunitas bonek hijrah, ya, kemudian komunitas kelompok lainnya, kelompok tatu dan sebagainya, yang mereka sudah menjadi bagian dari generasi yang sadar hijrah kontemporer. Mereka memaknai perpindahan dari masa lalu jahiliyah menjadi kepada masa lalu, masa depan yang penuh dengan hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita kuatkan mereka dengan doa-doa kita. Terima kehadiran mereka di masjid untuk membersamai kita, saling bekerja sama di dalam membangun amal soleh. Wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal izmi wal udwan. Dan bekerja samalah, tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, ya, dan jangan bertolong menolong dalam urusan dosa dan maksiat. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Ramadan ini menjadi keberkahan bagi kita semua di hadapan Allah sampai tuntas kita bisa istiqomah pasca Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.